Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Aulia Amanda, NIM 121105445. Di sini saya akan menjelaskan tentang diplomasi Afrika Selatan. Diplomasi dipraktikkan untuk menjaga hubungan dan kerjasama dengan negara-negara yang berkepentingan dan tujuan yang sama. Diplomasi juga digunakan sebagai instrumen bagaimana masing-masing negara mendekati dan bagaimana media massa bernegosiasi agar negara dapat menarik kepentingannya. Afrika Selatan adalah negara dengan sejarah rasisme dialami oleh berbagai negara dan organisasi internasional melakukan berbagai kegiatan diplomasi. Afrika Selatan adalah manusia modern yang telah hidup di ujung selatan Afrika selama lebih dari 100.000 tahun dan nenek moyang mereka selama sekitar 3,3 juta tahun. Pemukiman Eropa pertama di Afrika Selatan didirikan oleh perusahaan Hindia Timur Belanda di Cape Bay atau Cape Town pada tahun 1652. Diciptakan untuk memasok kapal yang lewat dalam produk segar, koloni tumbuh pesat karena petani Belanda untuk bercocok tanam. Di dalam Afrika Selatan sendiri terdapat 5 hal menarik yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, Afrika Selatan memiliki 3 ibu kota. Yang kedua, Afrika Selatan memiliki 11 bahasa resmi. 11 bahasa resmi Afrika Selatan yaitu ada Inggris, Afrikaans, Xhosa, Ndebele, Zulu, Sawa, Swati, Soto Selatan, Venda, dan Songa. Yang ketiga, Afrika Selatan sebagai rumah bagi binatang pemecah rekor dunia. Yang keempat, Afrika Selatan sebagai pertemuan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Yang kelima, Afrika Selatan memiliki Madiba Search. Afrika Selatan secara geopolitik khas dan memiliki keberagaman alam dan budaya yang mendukung proporsi pariwisata yang menarik secara global. Dikelilingi oleh 2 samudra Atlantik dan India, Afrika Selatan menempati sekitar 2% dari luas daratan dunia, sementara menampung 10% tanaman dunia, 7% reptil, burung, dan mamalia yang mengesankan dan 15% spesies laut pesisir, dan juga sekitar 850 spesies burung dan 300 spesies mamalia yang terjadi di seluruh lanskap kita. Diplomasi Afrika Selatan pada Piala Dunia FIFA 2010. Pemerintahan memberikan penjamin dan juga telah menandatangani komitmen untuk tata kelola dan mendukung dengan mempersiapkan dan memastikan pelaksanaan yang tertib keberhasilan Piala Dunia Sepak Bola 2010. Perbaikan besar dalam infrastruktur negara mengarah pada pembangunan stadion kelas dunia, pengembangan warisan budaya dan promosi proyek-proyek yang menarik keindahan dan budaya negara untuk mempromosikan pariwisata dan keuntungan ekonomi, dan harapan umum untuk penyembuhan dan penyatuan kembali bangsa. Keterlibatan pemerintah Afrika Selatan dalam mengajukan tawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia dan menandatangani daftar jaminan yang diminta oleh FIFA membuat pemerintah menyusun. Jadi kesimpulan dari pembahasan tentang diplomasi Afrika Selatan hari ini adalah diplomasi diperhatikan untuk menjaga hubungan dan kerjasama dengan negara-negara yang berkepentingan dan tujuan yang sama. Terus Afrika Selatan dikenal sebagai daerah yang subur serta memiliki hasil tambang emas dan intan yang berlimpah. Seiring berdirinya kedua pihak yang saling bertentangan ini, terus terjadi konflik dan saling serang antara kedua pihak. Pada daerah Afrika Selatan di wilayah selatan, Inggris membangun negara Natal dan Cape Town, sedangkan di wilayah utara dibangun 2 negara yang bernama Orange Free State dan Transvaal. PBB mengutuk UUD baru ini yang mengucilkan rakyat kulit hitam. Partai muncul dari hasil ini, ANC menangkan pemilihan dan menjadi kandidat yang lahir. Partai Nelson Mandela memilih presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Pada saat yang sama, Afrika Selatan terpilih menjadi tuan rumah piala tersebut. World Rugby 1995 lewat film Invictus mencontohkannya. Nelson Mandela percaya bahwa olahraga dapat mempersatukan orang kulit hitam dan orang kulit putih. Piala Dunia FIFA 2010 menunjukkan Afrika Selatan sesuai dengan merek yang disampaikan dan menghidupkan jargon diusung brand South Africa It's Possible. South Africa is alive with possibility. Walau sekejap ia menunjukkan bahwa Afrika Selatan mungkin menjadi negara yang mereka impikan, yang tidak hanya di patria pada benak masyarakat Afrika Selatan namun juga sebagai pembuktian bagi dunia luar.